Sekarang kita belajar firman Tuhan, saudara. Bulan ini kita masuk seri khotbah yang luar biasa sekali, yaitu temanya apinya tambah besar. Adalah keindahan Tuhan setiap kita, saudara. Api Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita makin bertambah besar, saudara. Api itu sangat mempengaruhi sekali dalam kehidupan kita. Api itu menentukan kita bergerak atau tidak. Api itu akan menentukan kita berhasil atau tidak. Api itu sangat menentukan banyak hal sekali dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa renungkan kehidupan, semua ya ada kaitannya dengan api. Ada api dalam hidup kita, saudara. Untuk kesehatan, kekuatan, semua api, saudara. Dalam segala hal, saudara ya. Mesin-mesin yang besar atau apapun, ya karena ada api makin besar, ya makin luar biasa. Hari ini sesi 1 belajar api baru. Artinya Tuhan itu ingin memberi api baru, saudara. Supaya sungguh-sungguh yang membuka hatinya terima api baru dari Tuhan yang membawa saudara bangkit, yang membuat saudara gerak, yang membuat saudara mengalami hal yang luar biasa. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Ada jenis, saudara, yang ada 4 jenis manusia. Yang pertama, orang yang ya dikatakan terbakar dengan hebat, rohnya menyala-nyala luar biasa, sehingga dia bergerak dalam hidupnya, bergerak luar biasa dalam studinya, bergerak luar biasa dalam pekerjaannya, bergerak luar biasa dalam pelayanannya. Saudara bisa lihat orang-orang yang menyala-nyala luar biasa sekali. Saudara mengalami terobosan yang luar biasa. Saudara, yang kedua hanya sekedar menyala, tapi bukan menyala-nyala, saudara. Oh ikut Tuhan, ikut ibadah, ikut, saudara. Menyala semangat ikut, melayani ikut, tapi ya sekedar ikut Tuhan, senang gitu, saudara. Sekedar ikut ibadah, sekedar melayani, tapi gak ada perjuangan. Roh yang menyala-nyala gak ada. Melayani ya pokok melayanilah, umumnya saja gitu, saudara. Bisa maju gak? Bisa, tapi kecil. Ya majunya biasa-biasa saja. Sama seperti itu, saudara. Yang ketiga sudah hampir padam gitu, saudara. Jadi apinya apa namanya? Biar bet. Kalau sedang tanggal muda, biar, saudara. Tanggal tua, bet gitu, saudara. Kalau sedang dipuji, biar gitu, saudara. Sedang dicela, bet gitu, saudara. Kalau nggak ada masalah, biar gitu, saudara. Ada masalah, bet lagi, biar bet. Saya jamin orang seperti ini nggak bisa maju, saudara. Mau maju, mundur lagi. Mau maju, mundur lagi. Gitu saja, saudara. Jadi undur-undur, maju mundur, nggak ada habis-habisnya. Orang keempat adalah yang apinya sudah padam, sudah nggak ada lagi pengharapannya sudah mati, imannya sudah mati, perjuangannya sudah mati, sudah nggak punya api dalam kehidupannya, semangat dalam kehidupannya. Orang seperti ini sudah pastilah nggak mungkin maju, malah terus makin terpuruk. Hidupnya makin terpuruk, hidupnya, saudara, rohaninya makin terpuruk, kesehatannya biasanya juga ikut, saudara, makin terpuruk. Orang yang sudah ya kehilangan semangat karena kecewa lah, karena banyak lah disakiti orang, itu akan terus makin terpuruk. Kesehatannya, rumah tangganya, saudara, studi atau pekerjaannya, keuangannya makin terpuruk. Hidup itu seperti di padang gurun. Hidup itu begitu, saudara, menderita. Semua rasanya beban berat, bosan gitu, saudara. Jadi ada 4 macam. Sejak setiap saudara coba uji diri, saudara termasuk yang mana? Yang ke-1 atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat? Pasti saudara termasuk salah satunya, saudara. Ya, saudara, keadaan apapun dalam nama Tuhan Yesus, saya Gembala Sidang rindu setiap saudara termasuk yang pertama, rohnya menyala luar biasa sekali. Saya rindu seperti itu. Bukan hanya saya percaya Tuhan rindu setiap saudara menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin.
Siapa yang rindu anak saudara loyo, saudara? Atau siapa yang rindu anak saudara menyala-nyala, semangat? Siapa yang rindu anak saudara semangat, angkat tangan. Lah, siapa yang rindu orang tua saudara semangat gitu, saudara, angkat tangan. Siapa yang rindu pendeta saudara, gembala sidang saudara semangat gitu, saudara. Saya yakin Tuhan rindu setiap kita semua saudara semangat, menyala-nyala. Tuhan gak suka kalau saudara ini sudah tawar hati, sudah padam semangatnya. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara, hari ini ada berita yang baik. Adalah kehendak Tuhan, keadaan apapun dalam kehidupan saudara, termasuk salah satu yang manapun, Tuhan ingin berikan api yang baru supaya saudara menyala. Yang saudara sudah menyala-nyala lebih lagi, saudara. Yang saudara hanya sekedar menyala, sekarang menyala-nyala, saudara. Yang biar menyala, enggak padam lagi, saudara. Yang sudah mati apinya dinyalakan lagi, diberi api yang baru. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ditambah api saudara makin berkembang, saudara, karena diberi api yang baru. Daniel 3 ayat 19. Maka ya meluaplah kegerakan Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadra, Mesa dan Abednego. Jadi marah karena disuruh nyembah patung, nggak mau gitu, saudara. Dia marah sekali, saudara. Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat apa, saudara? Dibuat apa? 7 kali lebih panas dari yang biasa. Jadi saudara, saat itu kalau ada orang ya dianggap ini harus hukum mati, masukkan ya saudara tempat perapian. Saya beri gambarannya. Itu contohnya kalau orang mau diperabukan gitu, saudara, di Tiongkok atau di sana, saudara lihat gitu ya. Kadang dimasukkan toh, di dalamnya itu api sampai terbakar jadi abu. Itu sudah biasa. Jadi saat itu Sadra, Mesa, Abednego masuk di sana. Tapi karena emosi, marahnya raja, dikatakan api yang biasanya nggak cukup, ya ditambah lagi, ya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, 6 kali lipat, 7 kali lipat. Kayak apa? Kalau sudah lihat filmnya ya, orang yang gotong masukkan saja, Sadra, Mesa. Orang itu sampai mati. Yang gotong itu masukkan mati karena terlalu panas sekali. Tapi pelajarannya, api itu biarpun sudah panas, bisa ditambah panas lagi, bisa dibesarkan lagi, bisa lebih panas lagi, bisa lebih panas lagi. Saudara sudah menyala-nyala, bisa lebih menyala-nyala lagi, lebih menyala-nyala lagi, lebih menyala-nyala lagi. Apinya makin besar, kuasa Tuhan bekerja makin besar, otoritasnya makin besar, hasilnya lebih besar, bisa diperbesar lagi, saudara, dengan api yang lebih besar. Jadi saudara yang sudah menyala-nyala, Tuhan rindu berikan api yang lebih lagi, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, 6 kali lipat, 7 kali lipat, lebih lagi semangatnya. Yang nyarif padam, sekali lagi Tuhan juga bisa memberi lebih lagi. Sekarang menyala terus. Matius 12 ayat 20. Ya, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tuhan tidak izin apimu yang biarpet, sekalipun sudah biarpet tidak diizinkan terus gitu, tidak, malah diberi api yang baru supaya menyala, supaya menyala, supaya menyala. Saudara, itu luar biasa sekali. Lalu bahkan yang sudah mati, ya apinya sudah padam, pengharapannya sudah mati, kesempatannya sudah mati, tetap bisa dinyalakan lagi. Ya api yang mati dihidupkan lagi kalau diberi api yang baru. Saudara lihat di Alkitab ya, tulang-tulang kering itu dikatakan Yesaya diajak lihat di padang gurun, tulang-tulang kering, sangat kering, ya terserak di mana-mana, saudara. Dan Tuhan jelaskan itu adalah bangsa Israel yang terus memandang dirinya sudah nggak ada pengharapan, pengharapannya mati, keadaan kesempatannya mati, sudah seperti tulang kering saja, nggak berguna, nggak bisa berbuat apa-apa gitu, saudara. Sehingga sungguh-sungguh mereka itu digambarkan tulang kering yang berserakan, sudah mati, saudara. Tapi ternyata Tuhan ajari Yesaya, ternyata bisa dihidupkan kembali. Semangat yang mati
dihidupkan kembali, api yang mati dinyalakan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara keadaan apapun, sekali lagi Tuhan ingin memberikan api baru, nambahi api baru, sehingga saudara menyala. Yang mati dihidupkan kembali, yang biar pet dibuat nyala terus, gak biar pet. Yang sudah nyala, sekedar nyala jadi menyala-nyala. Yang sudah menyala-nyala jadi 7 kali lipat menyala-nyalanya. Luar biasa sekali, saudara. Saya percaya itu anugerah yang luar biasa sekali. Setiap orang kadang-kadang mengalami masa yang berat, masa yang tidak mudah, betul nggak saudara? Siapapun sama. Pendeta bisa ngalami nggak saudara? Sama. Dulu sebelum saya jadi pendeta, mulai belajar melayani, saya sempat sudah mau undur saudara, karena gesekan-gesekan, kadang ada hal yang saya nggak cocok, macam-macam lah saudara. Sudah hampir undur saudara, males melayani apa gitu saudara. Tapi saya sangat bersyukur, saat itu gereja kami ada KKR. Saya datang waktu KKR, apinya besar. Tiba-tiba saya disambar api Roh Kudus. Tiba-tiba saudara, semua keletihan, semua itu dijamah oleh Tuhan. Panggil lagi, nyala lagi saudara, berkobar-kobar lagi, layani lagi, bangkitkan lagi, lawan bahasanya dimajukan lagi. Dan terus Tuhan pakai dalam nama Tuhan Yesus. Yang penting adalah bukalah hati saudara. Kalau Tuhan sedang berfirman, Tuhan itu menyediakan, tergantung saudara. Tapi kalau saudara buka hati saudara, Tuhan beri aku api baru, yang kau janjikan, yang kau firmankan. Nanti saudara lihat, Roh Kudus akan menyambar saudara. Roh Kudus akan lakukan sesuatu, hidupmu akan berubah. Amin saudara, hidupmu akan berubah saudara. Dan itu berubah total. Lalu saya pernah juga ngalami, ya saya sempat bersaksi, dulu itu saya orang yang minder, rendah diri, pemalu, betul ya saudara. Setelah ikut Tuhan, ya saya tidak langsung berubah. Tapi satu kali waktu sedang saya kerja di Jakarta, minggu-minggu hujan dan saya sedang flu. Ya dengar ya, hujan tapi saya sedang flu. Enaknya tetap ibadah apa enggak? Ayo, kalau sekali waktu hujan saudara sedang flu, tetap ibadah enggak? Siapa yang tetap ibadah Pak? Angkat tangan. Siapa yang berat tetap ibadah? Angkat tangan coba. Tuhan lihat ini, tetap ibadah, hebat. Sekarang lebih lagi, kalau anakmu sedang flu dan hujan, tetap ibadah apa enggak saudara? Nah. Tapi dengar ya saudara, Tuhan itu lihat hati. Waktu saya tetap ibadah, dengar, saya enggak punya mobil, sepeda motor, basah kuyup. Lalu saya langsung tersungkur. Karena memang di sana biasanya orang datang itu tersungkur, tidak ngobrol. Saya tersungkur, doa sering. Tiba-tiba disambar api Tuhan. Tiba-tiba saya penuh Roh Kudus. Tiba-tiba saya bahasa roh. Itu saya belum bisa bahasa roh. Tiba-tiba bahasa roh. Ibadah belum mulai. Tiba-tiba dijamah, dipenuhi roh. Bahasa roh. Sejak saat itu roh saya menyala-nyala. Terus menyala-nyala. Melayani menyala-nyala. Hidup menyala-nyala. Hidup diubah saat ada api Roh Kudus. Saya doakan, saya rindu setiap saudara mengalami apapun keadaan, biarpun yang sudah padam. Kalau saudara buka hati saudara, izinkan Tuhan berkarya, dan saudara akan lihat karya Tuhan itu dahsyat. Karena pada saat ulang tahun, ini sudah masuk September. September itu ulang tahun gereja kita. Saudara, ulang tahun ini Tuhan mau memberi kado. Kadonya adalah ditambahi api Roh Kudus saudara. Yesaya 64 ayat 1 dan 2. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, Tuhan turun, sehingga gunung-gunung goyah di hadapanmu seperti api. Saudara lihat, Tuhan turun seperti api yang membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, air yang beku, air yang dingin. Karena ada api, airnya jadi panas, airnya jadi mendidih. Seperti air itu mendidih karena api saudara. Dan itu luar biasa sekali untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar. Di
di hadapanmu, saudara. Sekali lagi bersyukur Tuhan akan berikan api sampai api itu menyala-nyala, saudara, sampai air dalam kehidupan saudara yang membeku, yang dingin, saudara, dipanasi sampai airnya mendidih. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Air mendidih sama air hangat suam-suam beda. Kalau saudara membuat kopi kasih air hangat bisa enggak? Enggak bisa, saudara. Api apa itu? Bukan setengah matang loh, buat ya teh dikasih air hangat enggak bisa banyak. Mau goreng telur atau apa, pokok kalau enggak ya mendidih enggak akan bisa. Betul, saudara, harus mendidih baru kita bisa mengalami. Saudara ikut Tuhan bagus, menyala, saya menyala kok, ikut Tuhan juga, ibadah ya ibadah, layan, tapi biasanya enggak pernah jadi sesuatu yang luar biasa. Saudara akan jadi sesuatu yang luar biasa kalau sampai rohmu menyala-nyala, atau di sini katakan sampai airmu mendidih. Sebelum air itu mendidih enggak ada kuasa gerak. Air beku sudah sama sekali nggak bisa gerak, toh saudara. Air beku ya, jadi es itu kan air beku, nggak mau gerak, digerak-gerakkan ya tetap saja diem, saudara. Betul, saudara ya. Tapi kalau airnya cair, air dingin, digerakkan masih bisa. Tapi kalau nggak digerakkan nggak bisa gerak. Betul, saudara. Nggak bisa gerak sendiri. Tapi beda kalau air itu dipanasi 60 derajat, 70 derajat, dipanasi 80 derajat, dipanasi lagi 90 derajat, tetap saja belum bergerak, saudara. Sekalipun 90 derajat, dipanasi 95 derajat, belum gerak. Tapi dipanasi sampai titik didih 100 derajat. Kalau sudah 100 derajat, tiba-tiba bergerak, tiba-tiba ada kekuatan, ada kuasa luar biasa, ada tenaga yang luar biasa, sampai kapal pesiar yang isinya 5.000, 10.000 orang besar, saudara. Kalau zaman dulu kata uap itu, saudara, tenaga uap, gerakan sesuatu yang luar biasa. Itu dihasilkan karena apa? Mendidih. Baru ada kegerakan. Saudara nggak akan ada kuasa untuk bergerak sebelum saudara sampai mendidih, sebelum saudara sampai menyala-nyala. Tapi kado dari Tuhan ya diberikan kepada kita supaya kita sampai mendidih, sampai bergerak, sampai kuasa Tuhan mengalir dalam hidup saudara, menang dalam kehidupan saudara, kalahkan masalah gitu saudara dalam kehidupan saudara, berhasil di dalam Tuhan. Menyala dan tidak itu beda. Siapa yang tahu kompor itu apa? Siapa yang tahu kompor? Angkat tangan. Siapa yang nggak tahu kompor? Kompor itu kalau apinya mati, apinya apa? Mati, akan ada kecoa buang kotoran di situ. Sumbunya kotor, ada kotoran, tai kecoa, ada kalajengking buat kotoran di situ. Bisa toh saudara? Kadang-kadang kecoa toh, tikus saudara, kotoran di situ saudara. Kalau apinya mati, tapi kalau tiba-tiba hidup, kecoa lari, kalajengking lari, tikus lari, lalat lari, semua takut. Gak lari, gak lari, ya mati, kebakar. Semua akan lari. Dalam hidup kita sama. Kalau apimu padam, akan ada kecoa buang kotoran dalam hidupmu. Akan ada kalajengking buat kotoran dalam hidupmu. Akan ada banyak tikus buang kotoran dalam hidupmu. Maka hidupnya penuh kekotoran. Pikirannya kotor, mulutnya kotor, hatinya kotor, perbuatannya kotor. Akan banyak kotoran dalam hidupmu. Tapi kalau api Roh Kudus menyala, semua ya itu pergi, kotoran habis dibakar. Benar saudara, perlu apimu menyala. Ini kado yang mau diberikan. Jadi saya berdoa saudara mengalami saudara sesuatu yang luar biasa, sehingga anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan luar biasa. Jadilah anak yang menyala-nyala, jadilah suami yang menyala-nyala, jadilah istri yang menyala-nyala. Tapi nyala-nyala positif saudara ya. Jangan lebih cerewet, tambahin lagi cerewetnya. Lah nanti malah rusak saudara. Ya, jadilah guru yang menyala-nyala. Amin saudara. Jadilah pelajar, mahasiswa yang menyala-nyala. Jadilah karyawan, pengusaha yang menyala-nyala.
Amin, saudara. Jadi budayawan, profesional yang menyala-nyala. Selama kau ada semangat, selama rohmu menyala-nyala dalam Tuhan, saudara akan bergerak, saudara akan ada kemampuan, saudara akan ada kuasa Tuhan, saudara akan sukses. Saudara perhatikan ya, orang kalau semangatnya padam rohnya, baca Alkitab itu mumet, apa ya artinya, ngantuk malah. Kayak gitu tuh saudara, betul gak? Ngantuk artinya apa, gak ada gitu saudara. Kosong. Tapi waktu saudara menyala di jamaat Tuhan, nyala, cinta Tuhan, kasihnya nyala. Saudara baca Alkitab, terbuka, hidup. Betul gak? Tiba-tiba ada pewahyuan, tiba-tiba ada pembukaan ilahi, tiba-tiba dapat terima. Itu kapan? Waktu rohmu menyala, saudara. Waktu kasihmu menyala. Dengar firman Tuhan juga sama. Kalau rohmu padam, dulu ibadah tapi tidur. Ada enggak yang tidur? Enggak ada yang ngaku. Saudara yang online, ayo jangan tidur. Oh, kadang-kadang online itu tidur. Loh, tapi betul saudara. Kalau saudara itu luar biasa. Saya senang ada jemaat yang menyala. Ya, jadi pelajar teladan. Ada yang menyala jadi karyawan teladan, jadi pengusaha teladan, sukses saudara, profesional yang maju terus saudara. Tadi jam 1 ada Arnob dan istrinya, anaknya juara 1, juara 2 terus saudara. Karena ada api, semangat berjuangnya terus menyala-nyala. Lalu ada kesaksian lagi, jemaat ikut juara Putri Solo katanya saudara. Jemaat kita juara kedua, juara ketiga, semua dari jemaat keluarga Allah. Saya percaya mereka punya api untuk berjuang. Kadang-kadang hambatannya ada, betul ya Pak ya, ngadakan apa itu pingpong internasional saudara. Itu butuh api saudara. Nggak ada api nggak bisa. Ada kesulitan, ada tantangan, tapi sementara ada api Roh Kudus, ada karya Roh Kudus, ada penyertaan Roh Kudus, ada keberhasilan yang dari Tuhan. Betul. Jangan jadi jemaat yang kecewa, jemaat yang pahit hati, yang padam. Jangan. Ini waktunya dipulihkan. Ini waktunya saudara dinyalakan kembali. Ini waktunya bukan biasa-biasa, luar biasa di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Dan api, kalau saudara perhatikan, itu salah satu DNA gereja kita. Saya ulangi sekali lagi ya. Api Roh Kudus itu salah satu DNA dari gereja kita. Karena ada api Roh Kudus, gereja kita bergerak, 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 bergerak dan maju. Saya masih ingat sejak ulang tahun ke-1 sampai ulang tahun ke-10, saudara, ada ayat yang terus dipasang, saudara. Jadi tema gereja kita, jangan ialah hendaknya kerajinanmu kendor. Hari ini saya akan berkata pada saudara semua, Tuhan sedang berkata, janganlah biarkan kerajinanmu kendor. Dulu rajin, sekarang kendor, enggak lagi sungguh-sungguh. Jangan sampai saudara, tapi biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Betul. Ini terpasang 10 tahun di gereja kita. Artinya Tuhan terus berikan api, Tuhan terus kobarkan api. Gereja kita saudara lihat di mana-mana, jemaat keluarga Allah mesti nyala-nyala saudara. Kesaksiannya menyala-nyala saudara. Di mana-mana semangat menyala-nyala saudara. Ya menyala-nyala. Ada gerakan. Diawali dari 7 orang. Karena ada api bergerak. Sayangnya cari jiwa. Akhirnya 70 orang. Akhirnya 700 orang. Visinya ya 1.000, 5.000 saudara. 10.000, 20.000. Sekarang 35.000 saudara. Sampai 40. Luar biasa sekali. Iya, menyala-nyala saudara. Coba yang satunya dikeluarin lagi. Yang saya mau lihat satunya lagi. Itu di tengah itu kacungnya Tuhan. Nah saudara ada banyak. Ini siapa ya? Saya ingat loh saudara. Ini siapa ya saudara? Si Brengos itu. Siapa? Itu Pak Dodi zaman dulu saudara. Jadi semua dulu Mas Yonti berarti kan 30 tahun lebih yang lalu. Betul gak saudara? Tapi selama ada api nyala. Saudara lihat ya. Setiap jemaat, setiap pelayan yang tetap ada api terus bergerak. Yang tidak kadang-kadang undur, kadang-kadang hilang. Betul? Jangan izinkan kepahitan. Jangan izinkan kecewa.
Jangan biarkan kerajinanmu kendor. Jangan izinkan apimu padam. Di bait Allah, api harus selalu menyala. Api harus selalu menyala-nyala. Itu gereja kita ngalami terus, saudara. Karena ada api, ada api, ada api. Itu luar biasa sekali, saudara. Sehingga terus bergerak, 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 dan bergerak. Amin, amin. Saudara, contoh ya. Kalau saya nggak semangat loyo, kira-kira gimana ya? Jemaatnya ikut loyo enggak, saudara? Di rumah sudah loyo, datang gereja, lihat pendeta nih loyo. Nambahi beban. Betul nggak, saudara? Sama, saudara. Keluarga saudara berharap saudara itu semangat, menyala, jangan loyo. Ya atau ya? Komsel saudara berharap saudara itu menyala, jangan loyo. Tuhan Yesus berharap saudara semua anaknya menyala, jangan loyo. Betul, saudara. Tapi itu anugerah. Ini ulang tahun ke-35. Tuhan ulangi. Tuhan memberi api yang baru. Saudara akan nyala. Asal saudara buka hati, saudara dengar ya. Maka saudara akan dapat api yang baru. Yang membuat saudara bergerak menyala-nyala kembali, saudara. Iya, jadi saudara umas yang menyala-nyala, saudara. Jadilah ya kaum wanita yang menyala-nyala, saudara. Kaum pria yang menyala-nyala, saudara. Jadilah youth, saudara. Teen yang menyala-nyala, saudara. Jadilah Kid Impact yang menyala-nyala, saudara. Jadilah pelayan Tuhan jam 4 sore yang menyala-nyala, saudara. Jadilah pendoa yang menyala-nyala. Jadilah pelayan PW yang menyala-nyala. Amin, saudara. Jadilah dokter gigi yang menyala-nyala. Loh, betul loh, saudara. Orang hilang semangatnya itu semua hilang. Ada satu pelajar ya, wah ranking 1, 2, ranking 1, 2. 2 itu jarang, ranking 1 terus. Nah, dapat pacar, lalu sampai terjadi putus pacar. Lalu mulai, saudara, semangatnya pudar. Aku gak bisa hidup tanpa dia. Setelah itu kira-kira di sekolahnya nilainya makin naik atau jadi jatuh? Jatuhnya kenapa? Apinya padam. Betul? Semangatnya padam. Jadi apapun sama saja. Saudara karyawan, saudara pengusaha, saudara ya profesional, saudara pelayan Tuhan, saudara jemaat, saya pendeta, tetap sama. Jadilah komsel yang menyala-nyala. Sekarang saya tambah satu yang terakhir, saudara, minyak dan api. Antara minyak dan api itu ada kaitannya. Matius 25 ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari apa? Minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam, saudara. Jadi ceritanya Yesus beri perumpamaan 5 gadis bijaksana bodoh, dua-dua membawa pelita karena nunggu mempelai datang, tapi lama tidak datang-datang. Kalau saudara kondangan sudah duduk di situ 1 jam, 2 jam, 3 jam, mempelainya nggak datang, gimana, saudara? Mungkin pulang aja, saudara. Nunggu 3 jam mempelainya nggak datang. Tapi mereka nggak nunggu-nunggu, tapi tertidur sampai tidur, saudara. Begitu bangun ada sangkakala, mempelai mau datang, bangun, pelita mereka tuh sudah biar bet. Lalu saudara yang itu ya, yang bodoh berkata, oh berikan aku minyak. Satunya yang bijaksana kan bawa, saudara, serep minyak, berikan aku minyak, saudara. Oh kalau enggak ini pelitaku padam. Pelita padam enggak bisa nyongsong mempelai, saudara. Yang pandai bijaksana ngomong, jangan, kasihkan kamu, aku nanti juga ikut kurang. Ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan apa? Beli di situ. Dengar ya, saudara. Pelajarannya, semua kita kalau sudah ikut Tuhan, itu sudah ada pelitanya, sudah menyala, sudah ada minyak, karya Roh Kudus. Kalau enggak ada karya Roh Kudus, kita enggak bisa kenal Yesus itu Tuhan.
Kalau nggak ada karya Roh Kudus, kita nggak bisa percaya Yesus Tuhan. Kita bisa kenal, kita bisa percaya, kita bisa ibadah, itu sudah ada minyak, sudah pelita, saudara. Tapi dengar, saudara punya pelita saja, itu nggak cukup. Harus punya cadangan, lebih lagi, minyaknya ditambah lagi, lebih lagi. Sebab kadang-kadang dalam kehidupan kita nunggu waktu yang lama. Kadang-kadang dalam menunggu kita harus mengalami ya pergumulan, masalah itu dan itu. Kalau kita tidak punya yang cadangan, nanti bisa kehabisan di tengah jalan, putus asa di tengah jalan, undur di tengah jalan. Harus punya serep, harus punya perbekalan, harus punya saudara tambahan. Betul? Supaya punya saudara minyak harus apa? Beli ini bayar apa enggak? Bayar. Pakai batu atau pakai uang? Bayar. Apalagi kalau mau beli yang banyak, bayarnya banyak. Betul saudara? Mau yang mahal, bayarnya mahal. Katanya iPhone 16 mau keluar. Lah saudara mau enggak? Ya saya mau, enggak usah bayar, enggak ada. Ya toh, saya mau bayarnya 1 juta aja, enggak ada. Meneng kabeh itu apa? Saudara dengar, kita harus menjadi orang, anak Tuhan yang berani bayar harga. Dengar ya, ikut Tuhan saja enggak berani bayar harga. Kadang-kadang kita kehabisan minyak. Bayar harga dengan apa? Doa kita, ibadah kita, itu bayar harga. Orang kalau ibadahnya naik minggu sering gelangan, teko, tak baik nanti biar bet. Loh bener kok saudara, pelayanan sok tugas, enggak tugas, repot sedikit, wah kayak bosan, ganti ya, biar bet. Bayar harga. Dengan ibadahmu, dengan pelayananmu, dengan doamu, duduk diam di bawah kaki Tuhan, dengan pondok daunmu, dengan salibkan dagingmu. Salah satunya dengan pondok Daud, duduk diam, saudara akan dapat pengurapan, saudara akan dapat minyak, bayar harga. Betul, hanya jadi orang Kristen saja saya jamin rohmu tidak teguh. Saya jamin nggak ada kuasa. Saya jamin saudara, ya pelitanya nggak bisa terus ya menyala, nerangi keluarga, nerangi semua nggak bisa. Bayar harga. Sekarang doa puasa. Ayo, bayar harga apa tidak? Ya, ada orang ayo puasa enggak puasa. Wah, aku enggak kuat kok kalau puasa kok. Abot, pusing aku. Kalau telat makan sudah pusing aku, Saudara. Yang lain saja. Kalau aku enggak bisa untuk doa puasa. Gereja kita itu untuk loh, Saudara, dilatih doa puasa. Di mana-mana Saudara lihat di Alkitab ya, orang yang dipakai Tuhan, Musa, Yosua, Elia, Elisa, Daud, siapapun ya, Daniel doa puasa, Esther doa puasa, Yeremia doa puasa, malah sampai perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri doa puasa, gereja mula-mula doa puasa, bayar harga, salibkan daging, bayar harga, saudara, supaya dapat minyak, pengurapan, supaya tetap menyala. Betul. Tadi saya cerita, saya waktu lemah di KKR di jamaah Tuhan nyala lagi. Saya mau tanya, siapa yang pernah ikut UC? Angkat tangan, yang pernah ikut. Ayo, jujur saudara, lihat. Waktu saudara ikut, saudara menyala enggak? Menyala. Kenapa? Itu semua dari gereja kita di mana-mana, dari gereja lain, semua yang lapar dan haus kumpul. Apinya kumpul, api. Jadi satu, apinya besar. Tambah lagi, Tuhan hadir, Tuhan lawat, apinya besar. Setiap peserta pasti, oh rohnya menyala, api Roh Kudus diperbesar, pasti. Kalau saudara butuh, ikuti. Itu salah satu kesempatan. Nyalakan api, nyalakan api. Nggak bisa mau aku nggak nyala, bayar harga. Menengkapi itu nek gitu ya. Kataan sebelah, ayo sudah daftar belum? Daftar kataan gitu. Ya kamu sing belum kan meneng wae. Nah, ada satu yang ingin saya ceritakan.
10, 11, 12 September UC. Tapi ada satu yang perlu saudara ingat. Sorenya 10, 11, 12 itu apa? Itu perayaan ulang tahun gereja yang ke-35. Saya ulangi ya. Kita itu mau merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-35. Kita diberkati. Kita mengucap syukur. Kita mau merayakan. Saya tanya sekali lagi, tidak apa-apa. Siapa yang pernah diberkati Tuhan melalui gereja ini? Angkat tangan. Angkat tangan. Melalui ibadah apa? Nah, saudara diberkati lewat gereja ini. Kalau ulang tahun nggak datang, nggak ikut ucap syukur, kebangetan. Jaluk berkat dok. Hanya datang merayakan saja, tidak mau. Loh, betul loh saudara, betul nggak? Aku cinta orang tuaku, kau mulai saja nggak pernah pulang, kok sibuk terus. Betul saudara, itu ulang tahun gereja. Paginya sampai siang, betul itu untuk UC. Tapi sore malam, itu kita bersyukur. Tuhan berikan gereja ini 35 tahun. Tuhan berikan api, Tuhan tuntun, Tuhan berkati kita. Di sini kita ditanam, di sini kita bertumbuh, di sini kita diberkati, di sini kita jadi berkat. Layak ucap syukur. Layak ucap syukur. Saya dorong setiap saudara besok datang, jangan sampai tidak datang. Itu ada 3 hari kita buat acara besar. Pengkhotbahnya saja 5 saudara. Untuk 3 hari itu saudara bisa lihat ya. Saya, Pak Jo, Bu Nita, ini Samsom Dabas. Kemarin dan hari ini sudah KKR di Keluarga Allah Bali, KM Bali saudara, dilawat. Orang-orang jiwa baru datang. Oh luar biasa. Dia sudah merayakan ulang tahun sekalian untuk KKR di Bali. Hari ini sudah mulai api Roh Kudus dicurahkan. Luar biasa. Besok dia akan melayani. Lalu juga ini ya Tamrin. Ini sudah melayani di KA Jakarta. Pelayanannya seperti Samsom Dabas. Dengan pengurapan, dengan kuasa, dengan nubuatan. Ada banyak sekali saudara. Jadi sampai 5 hamba Tuhan yang ya, dilibatkan untuk perayaan ulang tahun untuk KKR. Itu anugerah berkat luar. Saya percaya apinya sangat amat besar sekali. Ditambah lagi bukan hanya KKR saudara, tapi konser saudara. Ada KA worship, ada simfoni worship. Itu satu ya tim present worship yang jadi berkat di mana-mana akan datang saudara bersama simfoni worship untuk sore ini. Andi Ambarita saudara, itu luar biasa. Saya dengar kalau nggak salah tinggalnya di Australia kalau nggak salah ya. Wah ini pasti Indonesia diundangkan sekalian, akan jadi berkat lagi. Ini para penyembah-penyembah Michael Panjaitan. Itu saya percaya KKR ya konser satu ulang tahun acara akbar akan jadi berkat yang luar biasa. Saya katakan datang. Saudara katakan sebelah datang. Saudara yang dikatakan sebelah kamu juga datang. Pegang dada, aku mau datang. Bukan datang ya, ucap syukur. Kebangkitan roh enggak tahu saudara. Diberkati tapi datang aja enggak mau, ngucap syukur aja enggak mau, itu kebangkitan enggak tahu. Siapa yang mau jadi orang yang kebangkitan? Oh enggak ada. Iya, saya percaya itu luar biasa akan buat api kita menyala-nyala. Ya menyala-nyala, katakan saudara, menyala-nyala saudara. Ya ada satu lagi, waktu saya pulang, waktu saya ikut ke Nigeria kali ini, saudara saya ngalami. Ya orang itu ada 4 tadi nyala-nyala, menyala, biar dan itu. Saya waktu di sana, saya itu saudara disambar atau dijamah dengan api Roh Kudus, berkobar-kobar lebih daripada sebelumnya. Sebab beban itu dijungkir balikkan saudara. Semua saudara, oh kelemahan disingkirkan semua, menyala saudara. Saya rasa kali ini dapat sesuatu yang luar biasa. Saya ajarkan di pemuritan, saya ajarkan di live streaming ya with Pastor Baja. Tapi di semalam suntuk saya pakai untuk pelatihan dan impatasi. Karena yang lainnya jamnya cuma 1 jam, 1,5 jam atau 2 jam nggak cukup saudara. Paling pengajaran 2 jam aja, pujian penyembahan, acara banyak sekali, betul nggak saudara? Nggak cukup, maka saya pakai ya Miracle Night
Worship itu untuk apa? Melatih. Semua yang diajarkan tanpa dilatih nggak mungkin bisa. Murid Yesus diajari Yesus 3,5 tahun tetap belum bisa sebelum sungguh-sungguh, kalau tidak sungguh-sungguh dilatih. Betul? Saudara belajar renang, saudara masuk pelajaran 10 tahun nggak pernah masuk kolam renang, nggak pernah masuk sungai, bisa renang nggak? Nggak bisa. Sekalipun 10 tahun dokter untuk renang nggak bisa. Harus datang kolam renang, harus belajar ke sungai, sekalipun terpaksa minum air, sekalipun terpaksa didekati sama pisang goreng. Loh, betul saudara. Kalau enggak, tapi saya bersyukur saudara. Jadi saya pakai ngajari, pengajarannya, khotbahnya saya setelkan di situ, saudara ya. Yang 2 Jumat yang lalu ya, pimpinan pendoanya di sana, Pastor Mose. Yang kemarin Nabi, saudara, ya Prophet Isa, kalau bahasa Indonesia Nabi Isa, saudara. Orang tuanya dulu itu dari anti Kristen, saudara. Beri nama itu, malah itu jadi nubuat, saudara. Dijadikan sungguh-sungguh, saudara. Nabi Isa kan Tuhan Yesus, maksudnya mereka kan gitu, saudara. Dipakai Tuhan luar biasa, kita diberkati. Jadi setelah saya setelkan videonya, pengajarannya, latihan, 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 dilatih, praktek gitu saudara, dilatih. Setelah dilatih, ya kita adakan pengurapan, saudara. Diberi pengurapan, diberi kemampuan. Saya bersyukur. Kemarin kedua saja saya bersyukur, karena saya ngajari beberapa tentang firman, tapi juga tentang praise and worship. Ya, saya setelkan praise and worship yang ada waktu saya belajar di Bogota. Itu luar biasa sekali. Waktu di Nigeria luar biasa. Di gereja kita dulu pernah waktu pendeta siapa? Hendro Suryanto. Dia Jakarta mau rekaman pujian penyembahan. Dia berkata Jakarta nggak ada. Seperti jemaat di Solo katanya. Yang edan kabeh dianggapnya gitu saudara. Jadi dia ngadakan rekamannya, bawa tim rekaman di GOR diadakan. Kita semua, jemaat kita, pelayan kita semua, saudara. Wah, rekaman luar biasa. Tapi di sini nggak ada waktu untuk nyetel, saudara. Iya, lalu saudara, saat itu kemarin dipraktekkan. Kemarin kita sudah mulai terobosan pujian penyembahan di style sedikit, saudara, sedikit saja. Ini yang kemarin Jumat, ya malam. Nah itu kacungnya Tuhan melu, saudara. Cukup. Beri tepuk tangan yang melimpah, saudara. Lalu setelah itu mulai ngelatih doa yang penuh kuasa, saudara. Saya percaya akan bawa kebangkitan besar. Luar biasa. Kalau saudara ingin juga datang Miracle Net, jangan lupa. Betul ya? Ini loh, SKD-nya ada di sini loh. Luar biasa sekali, saudara. Ya, besok Jumat, saudara. Selain saya ada lagi Pastor Mose ini, saudara. Pimpinan doanya di sana. Lalu saudara juga ada siapa itu? Evangelis Dorman Siombing. Siapa? Ada yang kenal enggak? Dosen STT, saudara. STT sekarang dengan dulu beda. Dulu terus pelajaran sampai lulus, saudara, dapat ijazah. Sekarang tidak, selain pelajaran, pelatihan. Ya, pengurapan semuanya. Jadi STT mulai banyak dilibatkan di setiap departemen, juga termasuk di Miracle Net. Ya, saya lihat kemarin ada yang jadi pendoa, ya ada yang jadi IO, ada yang jadi banyak, saudara. Ada yang satu saya tunjuk,
Kesaksian. Ngomong apa? Jangan, saya ngomong, loh siswa STT kok kesaksian tidak berani. Tapi perlu dilatih loh, perlu dijorokin juga. Tapi saya percaya kali ini STT akan mencetak hamba-hamba Tuhan yang hebat. Yang sungguh-sungguh bukan hanya punya titel, tapi bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saudara yang terpanggil, daftarkan segera. Karena akhir tahun sudah ditutup. Supaya pengajarannya enggak ya kelewatan banyak gitu saudara. Yang rindu, saudara segera daftarkan. Dan saya percaya, baru kali ini saudara, saya ikut nangani sendiri STT. Yang dulu sekian lama enggak pernah saudara. Baru kali ini saya ikut terjun sendiri. Saya ikut membangun. Karena Tuhan berkata, bangun penuai. Bangun penuai. Itu salah satu sarana. Bangun penuai. Bangun penuai. Sehingga sungguh-sungguh STT menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Amin. Kataan sebelah lagi. Terpanggil, daftarkan. Kataan sebelah. Sebelah urane ya. Iya, tapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau diceritakan nggak habis-habis. Karena satu terakhir, saudara, Reinhard Bonnke. Saudara tahu Reinhard Bonnke? Sekarang sudah meninggal. Saat saya melayani dia luar biasa. Zaman itu ya termasuk salah satu yang terbaik untuk Pentakosta, saudara. Dia itu anak pendeta. Tangkap dulu, dia itu apa? Anak pendeta. Harusnya bisa melayani nggak? Harusnya. Dan dia itu lulusan STT dengan nilai cum laude. Jadi dia sekolah STT nilai cum laude terbaik. Lalu saudara begitu selesai dia mulai terjun ya untuk mulai saudara melayani di mana-mana saudara melayani. Tapi selama dia terjun melayani gagal. Dia berusaha gagal. Dia praktekkan semua ilmu yang diajarkan di STT satu persatu gagal. Gak ada yang berhasil. Semua ilmu yang dapatkan di STT dipraktekkan, gak ada yang berhasil. Dia teriak dengan Tuhan, kenapa Tuhan? Lalu Tuhan berkata, kamu harus melayani disertai api Roh Kudus. Semua pengetahuanmu, metodemu, semua kepandianmu tanpa api kosong. Harus ada api Roh Kudus. Tanpa api Roh Kudus gak ada apa-apa. Seperti mobil, seperti tank yang besar, kapal yang besar, mesinnya canggih. Kalau pengapiannya mati, semua nggak ada apa-apanya, nggak bisa jalan. Bawa bodinya sendiri aja nggak bisa, apalagi ngangkut barang nggak akan bisa. Api harus ada. Lalu dia sadar, dia mulai melayani dengan api Roh Kudus. Dia mulai tangkap api Roh Kudus. Dia mulai puasa. Dia tangkap melayani dengan api Roh Kudus. Lalu mulai dia lihat Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja, Tuhan mulai datang, selamatkan jiwa, pelayanannya mulai berhasil. Sampai dia membuat buku, ada bukunya, saudara lihat, itu bukunya sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Saudara lihat Reinhard Bonnke, penginjilan dengan api. Dia cerita tanpa api, itu pengalaman nyata, saudara, kosong. Boleh lulusan cum laude tetap kosong, boleh anak pendeta tetap kosong tanpa api Roh Kudus. Maka STT kita harus api Roh Kudus. Tanpa api Roh Kudus sia-sia, nggak ada hasil yang nyata. Betul. Satu yang terakhir dia ngalami. Dia itu mulai melayani, dia sewa satu tempat kecil hanya untuk kantornya sendiri untuk pelayanan. Akhirnya nggak ada dana, nggak bisa bayar. Saudara, saya lupa berapa ya nilainya ya? Berapa ya? $30. Dia untuk bayar $30 aja nggak bisa itu saudara. Nggak tahu itu bulanan atau kelihatan bulan. $30 nggak bisa. Dia doa tetap saja nggak ada. Dia sampai puasa loh saudara. Doa puasa tetap saja nggak punya dana bayar. Kurang 1 hari tetap saja nggak ada. 3 kurang 1 hari. Dia pulang sorenya pulang. Di tengah jalan Roh Kudus berkata, ini Bapak hari ini mau mendengar doamu. Dia mau berkati engkau, minta pada Bapak hari ini, minta Tuhan ingin kabulkan doamu. Ini kairosmu datang, doamu sudah didengar, kamu mau dijawab doanya. Saudara bayangkan dia sedang butuh uang untuk sewanya. Kalau saudara jadi dia sedang kefefet dengan utang uang, lalu Tuhan bilang, minta apa kamu? Sekarang mau aku jawab, minta apa? Minta apa Bang? Pak Bang? Uang. Minta apa Pak? Oh dokter ya uang, minta apa?
Saudara, dia mikir itu, wah mumpung ya, mau didengar Tuhan ya, 1 juta saja US dollar gitu. Mikir mumpung ini doanya mau dijawab. Kalau 1 juta dolar bisa dipakai, wah buat acara besar, penginjilan besar-besaran. Sementara dia mikir Roh Kudus, ya kata dia, jangan terlalu sedikit. 1 juta dolar terlalu sedikit. Dengar ya saudara, 1 juta dolar terlalu apa? Lalu Roh Kudus berkata, keliru. Mintalah 1 juta jiwa. 1 jiwa itu harganya mahal. 2.000 babi atau 200 ya? 2.000 babi itu 1 orang gila loh saudara. Harganya lebih dari. Minta 1 juta jiwa. Rohnya menyala. Teriak, Bapak 1 juta jiwa. Bapak 1 juta jiwa. Bapak 1 juta jiwa. Rohnya menyala. Saudara dengar, Tuhan bergerak. Pertama kali di Afrika KKR 1 juta orang itu dia. Di awal yang pertama 2 juta, 3 juta. Kenapa? Api. Dengar ya, kita butuh saudara. Kalau saudara berhasil dalam kesehatanmu, dalam masa depanmu, dalam studi pekerjaanmu, sebagai kalian pengusaha, dalam pelayanan, butuh api. Api pribadi kecil, api Roh Kudus tidak terbatas. Saya lihat ini Marisa ikut ke Nigeria. Oh apinya menyala. Belum ikut sudah menyala kok. Ayo yang timnya itu Aser. Ya toh? Pokoknya wow, sudah menyala. Setelah ikut lebih menyala. Diminta bersaksi saudara. Nantilah apinya besar. Tapi kembali. Berita yang terbaik. Tuhan ingin beri api.